Hello everyone, it's me again, Ferini Octavia Gerandu. So this is another video of education of mine. Jadi pada video kali ini saya akan membahas sebuah topik yang cukup menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Yakni topik pembahasan saya kali ini merupakan etika di dalam komunikasi publik di dunia kerja. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan kata publik maupun kata etika. Oleh karena itu, sebagai pengantar dalam video saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu etika dan apa itu publik. Oke, dimulai dari etika. Etika merupakan suatu norma atau suatu landasan pedoman hidup di mana manusia menggunakan hal ini sebagai hal yang bisa menuntun mereka ke arah yang benar dan bijaksana. Jadi bisa dikatakan etika itu sangat berhubungan langsung dengan akhlak ya teman-teman. Lalu publik merupakan pengertian dari sekumpulan orang atau masyarakat yang membentuk suatu kelompok besar, dan publik ini seperti kita teman-teman masyarakat, baik itu dalam lingkup publik kecil maupun publik besar. Nah, langsung masuk saja ke dalam pembahasan utama, yaitu etika di dalam komunikasi publik di dunia kerja. Pada saat kita sudah melaksanakan pekerjaan kita atau kita sudah mendapatkan pekerjaan teman-teman, tentunya kehidupan kita sudah tidak sama lagi. Dalam artian apabila kita seorang tamatan kuliah, maksud saya tamatan sarjana, kita pasti bisa tahu bahwa dunia kuliah dengan dunia kerja itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan teman-teman. Contohnya saja di dunia kuliah itu salah satu dosen saya pernah mengatakan bahwa kuliah merupakan tempat di mana kalian bisa melakukan banyak kesalahan dan bisa memperbaikinya. Tetapi pada saat kita sudah memasuki dunia kerja, kita tidak boleh lagi melakukan kesalahan atau kita harus bisa meminimalisir kesalahan yang ada. Karena di dunia kerja itu kita sudah harus melakukan semuanya itu dengan benar dan tepat. Jadi bisa diharapkan bahwa semua kita yang sudah memiliki pekerjaan bisa melaksanakan pekerjaan kita dengan baik. Lalu berbicara mengenai etika itu sendiri, etika yang baik dalam hal komunikasi publik di dunia kerja bisa kita lakukan dengan beberapa, yaitu pada saat kita menjalin komunikasi yang baik dengan partner atau rekan kerja kita, harus bisa mempunyai beberapa hal ini agar relation atau hubungan di antara rekan kerja kita tidak putus dan terus terpelihara dengan baik. Saya mulai dari pada saat rekan kita berbicara, ada baiknya kita tidak memotong pembicaraan tersebut. Mengapa? Karena pada saat seseorang berbicara di depan umum, dalam artian kita sedang melakukan meeting atau pertemuan membahas mengenai perkembangan kantor atau perkembangan perusahaan, pada saat salah satu rekan teman kita berbicara dan kita langsung memotong pembicaraannya, itu kepala mereka bisa terdistraksi dan apa yang hendak mereka katakan selanjutnya itu bisa hilang teman-teman. Dan ini merupakan salah satu contoh dari tidak etis ya teman-teman, atau tidak beretika. Karena pada saat orang sedang berbicara, kita biarkan saja mereka berbicara, menyampaikan pendapat-pendapatnya, sehingga pada saat kesempatannya kita bisa berbicara, mengemukakan pendapat kita. Lalu yang kedua itu volume suara. Volume suara ini mungkin terdengar sepele, tetapi ini bisa menjadi dampak besar atau memiliki impact besar terhadap relasi yang terjalin antara sesama rekan kerja. Teman-teman tahu tidak? Ada kalanya kita harus bisa menyesuaikan diri, menyesuaikan volume suara kita pada saat situasi mana dulu. Contohnya saja, pada saat meeting, kita volume suaranya itu harus bisa terdengar jelas dan besar. Jadi kalau suara kita itu kecil, teman-teman atau rekan kerja itu bisa merasa bahwa mereka itu tidak dihargai. Jadi bisa disimpulkan bahwa volume suara itu harus disesuaikan dengan situasi dan sikon yang ada. Lalu berikutnya ada faktor gaya bahasa. Gaya bahasa ini sangat berpengaruh terhadap etika berkomunikasi publik di dunia kerja. Namanya kita sudah mendapatkan pekerjaan dan kita berbaur dengan rekan kerja lainnya, tentunya gaya bahasa kita harus bisa disesuaikan dengan kaidah yang sopan dan sesuai dengan lingkungan kerja kita. Kalau misalnya kita bekerja di tempat yang menggunakan bahasa baku sehari-harinya, otomatis kita bisa menyesuaikannya dengan bahasa yang baku pula.
Jangan kita di tempat yang menggunakan bahasa baku, lalu kita membawa kebiasaan buruk kita, yaitu menggunakan bahasa yang tidak formal atau tidak baku, seperti lo gue. Ini bisa menjadi hal yang tidak beretika karena kita harus bisa profesional. Oh ya teman-teman, berbicara mengenai profesional, ini juga menjadi salah satu hal yang patut untuk kita lihat dalam etika berbicara publik di dalam dunia kerja. Jadi profesional itu dalam artian kita harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan konteks yang ada. Kalau di tempat kerja kita harus bisa profesional bahwa saya seorang karyawan, saya seorang pekerja, maka saya harus memposisikan diri saya sebagai seorang pekerja. Begitu pula dengan orang lain, mereka harus bisa memposisikan diri mereka sebagai seorang pekerja. Even kalaupun atasan kita atau rekan kerja kita merupakan teman, sahabat, ataupun keluarga kita sendiri, kita harus bisa profesional teman-teman. Karena dunia kerja itu profesionalitas adalah yang paling terdepan. Lalu berikutnya itu merupakan gestur. Gestur atau body language itu sangat penting dalam beretika di dunia kerja ya teman-teman, khususnya di komunikasi publik. Dengan gestur kita bisa merepresentasikan diri kita terhadap orang lain, dan pikiran orang lain akan menangkap karakter kita yang seperti apa. Sebagai contohnya, agar lebih mudah dipahami kembali, saya mengambil contoh bahwa saya seorang public speaker. Saya berbicara suatu konteks mengenai politik mungkin, lalu saya berbicara dengan tegas dan berwibawa. Dan otomatis gestur saya harus bisa menyesuaikan dengan setiap kata-kata yang keluar dari mulut saya. Apabila kata-kata yang keluar dari mulut saya itu sangat mengandung ketegasan dan berwibawa, tetapi gestur atau body language saya tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, maka ini akan menjadi hal yang sangat-sangat tidak etis atau tidak beretika karena benar-benar membingungkan teman-teman. Seharusnya kata-kata yang keluar dari mulut dan gestur atau body language kita harus bisa sesuai, karena apa yang kita tunjukkan itulah diri kita sebenarnya. Lalu yang terakhir yang tidak kalah penting adalah bersikap hormat dan bisa respect terhadap orang lain. Mungkin ini terdengar sederhana atau hal yang sepele, tapi saya rasa yang paling terpenting adalah kita masuk pada hal ini. Bagaimana kita menunjukkan big respect kita terhadap orang lain dengan cara yang sesuai dengan lingkungan kerja kita, atau mungkin seperti mengatakan selamat pagi, memberi salam, ataupun melaksanakan pekerjaan kita dengan baik dan kita mencintai pekerjaan kita. Karena menghormati orang lain dan memberikan big respect kepada orang lain itu merupakan salah satu yang penting dalam menjalin relation dengan orang lain. Inti daripada itu semua adalah bagaimana kita membuat diri kita lebih baik dalam hal dunia kerja. Jadi kita bisa dinilai orang-orang bahwa kita adalah orang yang beretika dan profesional teman-teman. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kesimpulan yang dapat diambil dalam hal maksud saya dalam hal etika dalam komunikasi publik di dunia kerja adalah tidak selamanya kita harus berbicara depan umum, dalam artian rekan kerja kita itu saja sudah menjadi bagian dari publik. Jadi bagaimana kita berbicara atau bertingkah depan rekan kerja itu merupakan salah satu contoh dari komunikasi publik di dunia kerja. Dan saya harap kedepannya kita sudah bisa mengetahui bahwa etika di dalam dunia kerja itu sangat penting, karena ini menjadi fondasi atau basic dari relasi terhadap sesama. Saya Ferini Oktavia Jerandu pamit undur diri dan terima kasih.